Yang terhormat pejabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Panasabisi SPSDMT, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten serta para kepala OPD lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat malam. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Lapa, Kecamatan Teruti, Kepala Pemerintahan Negeri Tunemu, Kecamatan Salahutu, Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Siatele, Kecamatan Serang Utara, Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Abudu, Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Sila, Kecamatan Nusa Laut, Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Lahakaba, Kecamatan Teruti, Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Uta, Kecamatan Amahai, serta 29 Sandiri Negeri Latea dan Sandiri Negeri Helau Pauli, Kecamatan Serang Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 16 Maret 2023 dimulai. Persiapan pengambilan sumpah jabatan Kepala Pemerintahan Negeri dan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri. Pejabat yang akan bersumpah kami persilakan menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat Bupati Maluku Tengah. Saudara Noce Freddy Inela, Saudara Ulian Obrea, Saudara Leko Mabat Esos, Saudara Henry Mahmud Wadudina, Saudara Henry Sosialisa, Saudara Muhammad Sawir Pawai, Saudara Muhammad AS Kursi SIP. Sebelum saudara-saudara yang bersumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dia bersumpah? Dia bersumpah dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Hendaklah saudara-saudara pahami bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah menanggung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh kita semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali perlu disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Ikutilah sumpah yang akan saya bacakan sebagai berikut. Bagi yang beragama Islam mengucapkan, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen mengucapkan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala pemerintah negeri, selaku pejabat kepala pemerintah negeri,
selaku penjabat kepala pemerintah negeri administratif dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi negeri, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi agama Kristen, mengucapkan semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Saksi dan wali silakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh pejabat Bupati Maluku Tengah. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2023, kami
melantik saudara-saudara satu Noce Freddy Vela sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lava Kecamatan Teruti. 2. Urian Uret Ohorela sebagai Kepala Pemerintah Negeri Tulehu Kecamatan Sahu. 3. Leko Mapa Esos sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Siatelu Kecamatan Seram Utara. 4. Henry Mahmudina sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Aboku Kecamatan Nusa. 5. Hence Susisa sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Sila Kecamatan Nusa. 6. Muhammad Samir Paulai sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lakapa Kecamatan Teluti. 7. Gomal AS Susi SIP sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ruta Kecamatan Amai. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara dengan sebaik-baiknya. Jabat Bupati Maluku dengan Muhammad Marasabisa. Penandatanganan naskah pelantikan. Penyematan tanda jabatan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pejabat yang berwajib tinggi silakan kembali ke tempat. Persiapan pengambilan sumpah sendiri dulu. Anggota saya di silakan menempatkan diri. Saksi dan rohaniawan dipersilakan menempatkan diri.
Pejabat Bupati Maluku dan Himbauan menempatkan diri. Hadirin dipersilakan berdiri. Pengambilan sumpah oleh pejabat Bupati Maluku telah. Saudara-saudara anggota sendiri negeri latihan, saudara-saudari anggota sendiri negeri Pulau Pauni. Sebelum saudara-saudari diambil sumpah, saya bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Hendaklah saudara-saudari pahami bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh kita semua yang hadir, sekarang juga yang penting sekali perlu disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Ikutilah sumpah yang akan saya bacakan sebagai berikut. Demi Tuhan kami berjanji bahwa kami akan memenuhi kewajiban kami selaku anggota Santri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa kami akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa kami akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi negeri, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong kami. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.
Saksi dan Nurul disilakan kembali ke tempat. Peresmian oleh pejabat Bupati Maluku Tengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Maret tahun 2023, kami penjabat Bupati Maluku Tengah meresmikan saudara-saudari, satu, anggota sendiri Negeri Kecamatan Serang Utara Barat, dua, anggota sendiri Negeri Helau Poni, Kecamatan Serang Utara Barat. Kami percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudari dengan sebaik-baiknya. Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marsadis. Penandatanganan naskah peresmian. Penjabat Bupati Maluku Tengah dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Anggota sendiri disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah kepada Ketua Bapak Sevisi SPSTMT dengan hormat kami persilakan. Para kepala pemerintah negeri dan pejabat kepala pemerintah negeri, para saniri, saudara-saudara yang telah menyelesaikan masa tugas sebagai kepala pemerintah negeri, penjabat kepala pemerintah negeri dan saniri negeri, rekan-rekan pers yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna bersama-sama mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah kepala pemerintah negeri dan kepala pemerintah negeri serta peresmian saniri negeri. Bahwa sesuai amanat Bapak Gubernur Maluku saat melantik saya sebagai penjabat Bupati Maluku Tengah, salah satu tugasnya, prioritas saya, yaitu menyelesaikan masalah pemilihan dan penetapan kepala pemerintah negeri di kabupaten ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kurun waktu 5 bulan, hampir 6 bulan ini saya memimpin kabupaten ini, saya telah melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sampai hari ini sudah 10 kepala pemerintah negeri definitif, 36 pejabat KPN dan 13 saniri negeri ataupun juga BPN yang saya lantik, baik dalam status definitif maupun sebagai penjabat sementara. Saya sudah lantik dalam waktu dekat, dan dalam waktu dekat lagi yang belum dilantik akan saya lantik. Tunggu saja, jangan ragu, saya akan lantik. Angka ini cukup signifikan, sebab kita tahu bersama bahwa Maluku Tengah memiliki gejolak dinamika sosial kemasyarakatan yang sangat kompleksitas, namun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, semua dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Saya berharap agar secara cepat dan bertahap semua masalah kepala pemerintah negeri dapat terselesaikan. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini saya hendak memberikan nasihat dan arahan
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh saudara-saudari, terutama kepala pemerintah negeri dan pejabat kepala pemerintah negeri bersama sendiri negeri, sesuai dengan tugas amanah yang diberikan kepada saudara-saudari yang baru saya lantik. Yang pertama, pelantikan kepala pemerintah negeri dan pejabat kepala pemerintah negeri ini adalah implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pembelian kepala desa dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang negeri. Selaku pejabat Bupati, tugas saya untuk melaksanakan amanah ini dengan baik dan tepat. Saya bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan dilakukan mulai dari pemilihan, pelantikan, pengambilan sumpah dan serah terima jabatan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan ini berjalan dengan baik atas kerjasama dan kerja keras semua pihak, baik itu para mantan kepala pemerintahan negeri, camat, OPD terkait termasuk kesadaran dan kedewasaan masyarakat yang telah berperan aktif dalam proses menghadirkan kepala pemerintahan negeri yang definitif. Saya sekali lagi mau katakan bahwa kami sebagai pejabat bupati, saya bukan tugas untuk memilih atau menetapkan siapa yang akan menjadi terutama kepala desa, terutama desa adat. Tugas saya, kita ingatkan, hanya melantik. Saya tugasnya hanya melantik. Semuanya saya minta, saya memberikan kepada camat, para camat dan pejabat maupun yang ada di desa bertugas sebagai perpanjangan tangan saya karena cukup banyak pekerjaan. Itu menjaga dan melihat segala proses harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, norma dan ketentuan yang berlaku. Terutama untuk raja-raja adat, ya, ini yang seperti tadi yang Tulehu, sekali lagi saya katakan seperti Tulehu dan baru saya lantik. Untuk Tulehu dan Lava, kami punya tugas hanya untuk mengawasi. Jadi proses itu dari mata rumah. Saya bilang kepada saya punya camat dan pejabat, kalian jangan coba-coba mencampuri urusan mereka. Itu urusan mata rumah. Mata rumah ini, ya. Karena kita kembali kepada adat kita anak adat, saya anak adat, Pak Gubernur anak adat, arahkan ke saya. Jadi mereka yang dari mata rumah ini yang akan memberikan, ya, kami minta dari mata-mata rumah itu yang nantinya akan mengirimkan nama itu, nama-nama ini. Apabila ada 2 nama, kami minta diproses jadi 1, 3 nama kami minta hanya 1 yang akan nanti dibawa oleh sendiri-sendiri negeri. Dan sendiri-sendiri negeri ini juga saya bilang jangan sampai kita campuri. Itu urusan daripada soa-soa. Dari masing-masing untuk soa, dia punya soa untuk memilih, mereka punya saya sendiri. Dan untuk raja setelah dipilih, ini dibawa oleh sendiri. Kami punya tugas untuk melantik. Saya cuma untuk melantik. Hari ini seperti proses Tulehu, saya tidak campur apa, saya hanya melantik. Dan juga kepada Lava, kami hanya melantik. Tidak ada semuanya. Semua dan itu yang dibawa oleh sendiri. Dan saya sendiri pun kami tidak ikut melantik karena saya sendiri cuma kita mengesahkan, ya Pak. Jadi kita seperti itu. Kita cuma meresmikan. Makanya saya di sini saya bukan melantik atau saya cuma meresmikan sendiri. Jadi tidak ada apa-apa. Itu perlu kita tahu bersama-sama. Dan saya minta nanti setelah ini biar jangan terjadi masalah-masalah yang panjang dan banyak orang yang nggak tahu. Ini saya minta nanti kepada petugas saya punya, kami udah punya tim.
Setelah kalau ada yang masalah-masalah khusus untuk daerah yang belum memahami ini, kami akan kirimkan sebelum ini, kita akan kirimkan tim dan menjelaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Inilah cara kita proses. Ini yang nanti akan kita laksanakan. Misalnya nanti besok di Tuleu maupun kalau di Tuleu, maka setelah ini kami akan turun dan kami akan berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat melalui dari kita punya tim. Ada kita punya tim. Tim kita, saya punya tim itu ketuanya untuk staf ahli. Silakan Pak staf ahli bidang pemberitaan Pak Jarwat ya. Dan juga anggota-anggotanya Pak Kabak Pemberitaan sekarang, Pak Kabak Pemberitaan ya. Dan Ibu Asisten 1, ada Ibu Asisten 1. Dan Kabak Umum lagi ada tugas. Kabak dari Kabak Hukum. Kabak Hukum kebetulan beliau ada tugas, beliau tidak hadir. Mereka 4 ini sebelum proses Bapak dan Ibu, ini kami sudah berproses cukup lama. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang lama, kemudian yang belum tertahan, itu bukan apa-apa, karena kami melalui kita proses. Tujuan kami pada saat waktu kami lantik dan kami meresmikan, itu mudah-mudahan tidak terjadi masalah apa-apa. Itu yang kami minta. Kalau ada pun, itu adalah kelemahan kami dan kami tetap ikut aturan. Kalau ada pun kita akan perbaiki. Tapi tetap kami yakin apa yang sudah kami buat, kami sesuai dengan aturan yang kita jalankan. Ya, itu barangkali yang saya sampaikan. Dan untuk itu kepada saudara-saudara yang dilantik, saya tegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Demban sangat berat. Jadikan hasil kerja pemimpin sebelumnya sebagai bahan evaluasi, sebab pembangunan harus dilakukan secara berkesinambungan. Gunakanlah ADD dan DD secara baik dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan pembangunan di negeri. Saya yakin hari ini yang saya lantik semuanya tulus dan akan bekerja untuk negeri. Teruslah menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan OPD di lingkup kabupaten. Berikanlah waktu sepenuhnya untuk tinggal di negeri dan layanilah masyarakat dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bangun relasi yang harmonis dan damai di tengah masyarakat, termasuk dengan negeri-negeri lainnya sekitar wilayah kalian. Gelorkan gerakan Sapa Umat Kalesa Negeri Bersih Berakhlak dan berbudaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, religius, dan memiliki etika moral yang tinggi. Kalian harus meletakkan legasi dan sejarah baru dalam pimpinan kalian. Saya berharap kalian benar-benar konsisten dan loyal untuk melakukan seluruh tugas yang dipercayakan. Yang kedua, khusus kepada saudara-saudari yang dilantik sebagai Kepala Pemerintahan Negeri, tugas utama kalian adalah segera melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan tahapan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri yang definitif. Jadikan regulasi sebagai variabel utama. Kalian harus bebas dari intervensi dan tekanan apapun. Kalian harus melepaskan diri dari praktik-praktik pragmatisme. Kalian harus berdiri di atas kepentingan semua orang, bukan kelompok dan golongan tertentu. Tugas kalian sangat singkat, karena itu pegang teguh janji dan sumpah jabatan yang telah kalian ucapkan. Laksanakan semua amanat dan perintah ini dengan penuh loyalitas yang tinggi. Keberhasilan kalian untuk menyelesaikan agenda pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri sesuai waktu yang ditentukan akan menjadi legasi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Seluruh pekerjaan kalian akan dimonitor dan dievaluasi secara periodik, sehingga saya minta kalian bekerja dengan hati yang tulus dan murni, berikan terbaik untuk masyarakat kalian dan tentu untuk bumi Pamah Nusa yang kita cintai ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dia yang nanti tadi saya nggak perlu katakan, ada yang kami lihat kita evaluasi ternyata dari pejabat belum sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Maka hari ini juga ada yang kami ganti, kami PAW-kan. Jadi saya minta betul-betul kalau ada yang kerja bagus kami lanjutkan. Karena saya minta bila perlu kita lantik hari ini
1-2 bulan cepat dilaksanakan. Saya akui itu Lehu, baru berapa bulan saja kita bisa lantik yang baru. Mudah-mudahan yang lain bisa seperti itu. Ya, yang lain juga. Ada yang kemarin saya lihat lagi ada baru 1 bulan kita lantik, 2 bulan langsung jadi. Itu yang kami harapkan. Supaya kalau ada raja, Bapak Ibu sekalian, kalau raja ada, gak mungkin kita punya negeri gitu terjadi yang kita lihat sekarang. Ada yang tiba-tiba, ada yang berkelahi di sana, ada yang minum mabuk, ada yang ini. Karena kita sebagai, saya yakin pejabat itu kami tugasi Pak. Kita tugas pejabat, dia nggak berani untuk, apalagi kita tugas yang kan berikan, kadang-kadang kita berikan cuma pegawai kami. Dia nggak akan berani untuk melakukan hal-hal yang memang bukan dia sebagai Bapak Raja. Kalau Bapak Raja, saya lihat di beberapa daerah, Bapak Raja itu kadang-kadang dia duduk di atas, masyarakatnya masih ada yang duduk di bawah. Bapak Raja duduk di depan, dia nggak berani lewat depan, dia putar belakang. Dia apalagi jam sholat, atau apalagi jam lagi beribadah di gereja, itu mereka nggak berani. Tapi kalau pejabat, dia tinggalkan siapa itu dia pejabat. Tapi kalau yakin, kalau sudah ada raja di itu, apalagi raja itu adalah turunan betul-betul turunan raja yang kita lihat, ya betul-betul. Itu saya lihat seperti itu. Jadi saya untuk Bapak pejabat yang baru lantik, saya minta, saya dengan harap, saya penuh hormat, kami minta kalau bisa secepatnya, jangan lama-lama. Ini ada yang kemarin ada satu daerah, saya minta katanya informasi 1 bulan, sebelum 1 bulan kemungkinan sudah selesai. Itu yang saya apresiasi. Ini akan kami apresiasi kepada Bapak pejabat yang lebih cepat, lebih bagus. Ya, ini yang kami minta. Supaya Bapak pejabat yang punya tugas sebagai PNS jangan lagi dapat pekerjaan yang membebani Bapak yang pejabat di tugas yang tadi sebagai PNS atau sebagai guru, sebagai sekcam, sebagai lain-lain yang kita percayakan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa secepatnya, ya saya minta. Dan sekali lagi kepada pejabat-pejabat yang sudah melaksanakan tugas yang baik, saya berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Baik, yang ketiga, kepada saudara-saudara Saniri Negeri dan Badan Perwakilan Negeri, saya mengucapkan selamat bertugas. Kalian adalah wakil masyarakat dari semua rumpun suara yang ada di negeri kalian. Kalian merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dan signifikan. Tugas pengawasan harus dilakukan dengan benar dan profesional. Jadikanlah KPN sebagai mitra kerja untuk merumuskan program-program pembangunan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Saya minta Pak, saya sekarang dengan Dewan, kita satu Dewan mau apa kita? Saya kemana-mana Dewan ikut. Seperti itu. Kalau ini Pak, kalau kita udah gini, kita akan bangun kemana-mana dan masyarakat cepat untuk sejahtera. Karena kita sudah satu jalan. Kalau ini sudah kita jalan, Saniri sudah jalan kanan, kemudian yang raja ataupun yang pejabat sudah jalan kiri, jangan kita harap untuk kita menuju suatu desa yang makmur dan abadi. Ya, gak bisa. Kita satu, saya minta itu. Jadi saya minta untuk itu marilah kita satu untuk Saniri maupun nanti raja, pejabat ataupun siapapun harus kita satu. Jadikan di atas pundak kalian atau di atas pundak Bapak Ibu sekalian banyak harapan yang diletakkan. Sinergitas dan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik, sebab ini merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan di negeri masing-masing. Saya percaya dan optimis Bapak Ibu sekalian amanah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan dan ketentuan yang mengikat. Yang keempat, secara khusus saya mengucapkan terima kasih disertai apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Kepala Pemerintah Negeri dan pejabat Pemerintah Negeri yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik
komitmen loyalitas, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama Bapak-Bapak dipercaya memimpin negeri masing-masing patut diapresiasi. Tentunya keberhasilan yang sudah dicapai selama ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, terutama masyarakat yang telah Bapak-Bapak layani dengan hati yang tulus ikhlas. Di tengah berbagai tekanan dan kritikan, mampu bertahan dan terus bekerja untuk wujudkan agenda-agenda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di negeri masing-masing. Bapak Ibu adalah garda terdepan sebagai mediator dan fasilitator antara pemerintah kabupaten masyarakat di negeri yang Bapak Ibu pimpin. Tentunya selaku manusia kita semua tidak ada sempurna. Kita memiliki talenta dan karunia masing-masing. Kelebihan dan kekurangan kita itulah kekayaan yang telah kita aktualisasi selama memimpin negeri kita masing-masing. Kita semua harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah memperhitungkan pengabdian selama ini, dan Allah sudah menyiapkan hal yang terbaik untuk masa depan kita bersama, terutama Bapak Ibu sekalian, bersama keluarga di mana bisa bekerja dengan tulus, dan juga ini diutus untuk mengabdi. Saya pribadi dan keluarga bersama seluruh aparat pemerintah mengucapkan terima kasih untuk jasa dan pengabdian Bapak Ibu semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan berkahnya bagi kita semua hari ini dan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Dengan demikian acara pengambilan sumpah dan pelantikan di malam hari ini telah selesai. Selanjutnya yang di pemberian jabat selamat atau jabatan kepada Bapak Ibu pejabat yang baru saja dilantik, mohon itu kami akan persiapkan. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mengawali jabatan atau pemberian jabat selamat, kami persilakan kepada Bapak Pejabat Kabupaten Maluku Tengah diikuti staf ahli bidang pemerintahan dan asisten bidang pemerintahan serta Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu para Kepala UPD, Ibu Bapak dan sekalian kami persilakan. Mohon izin bersama-sama rohaniawan dan para saksi. Malah pacar ini ada